wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil project base kami mata kuliah stimulasi sumur. Yang beranggotakan ada Gabe Bagus Artanta dengan NIM 62, Milisa Dwi Chandra dengan NIM 41, dan saya sendiri Najib Fazun dengan NIM 48. Lalu berikutnya, stimulasi definisinya yaitu serangkaian teknik rekayasa untuk mengurangi hambatan aliran di sekitar sumur. Stimulasi sumur bertujuan meningkatkan kemampuan aliran fluida melalui zona near wellbore. Masalah umum yang terjadi pada stimulasi sumur itu adalah permeabilitas yang rendah, fine migration, scale, dan asphaltid. Lalu jenis utama stimulasi itu ada matrix stimulation dan fracture stimulation. Lalu berikutnya ada inflow performance relationship atau IPR. IPR menggambarkan hubungan antara laju air dengan tekanan dasar sumur dalam berbagai kondisi. Digunakan evaluasi pasca stimulasi. IPR menunjukkan respon reservoir pada variasi tekanan sumur dasar. Lalu berikutnya ada model IPR, yaitu ada Vogel model, Huygens model, Vetkovic, dan Pujo Soekarno. Lalu berikutnya ada skin factor. Yang pertama yaitu jika S lebih besar dari 0, maka terjadi adanya formation damage. Lalu jika S sama dengan 0, itu adalah di mana kondisi ideal, tidak ada terjadinya kerusakan atau formation damage. Lalu yang ketiga itu adalah jika S lebih kecil dari 0, maka sumur telah terstimulasi. Selanjutnya perhitungan IPR, di mana top flow itu dapatkan dari well diagram, yang dimana terletak pada 208,1 meter, yang dimana konversi menjadi feet menjadi 682,7428. Itu feet per flow-nya itu didapatkan 716,86 feet. Selanjutnya SFL ini didapatkan dari data sonolog, yang dimana di data sonok itu 30,14 meter dikonversi menjadi 98,88452 feet. Selanjutnya DFL, yang dimana DFL ini dapatkan hasil 217,3557 feet. SG oilnya diketahui 0,976, SG waternya 1, SG mixnya itu didapatkan 0,99. Selanjutnya mencari gradien fluida, yang dimana SG mix dikali dengan 0,433. Didapatkan hasil 0,4325. Selanjutnya ini menghitung tekanan reservoir dan dasar sumur atau PWF, yang dimana rumus dari tekanan reservoir itu mid per flow dikurangi dengan SFL dikali dengan gradien fluida. Dapatkan hasil 267,33 PSI. Untuk PWF ini sendiri, rumusnya mid per flow dikurangi dengan DFL dikali dengan gradien fluida. Dapatkan hasil 216,08 PSI. Selanjutnya menghitung tekanan reservoir dan tekanan dasar sumur pada setelah stimulasi. Mendapatkan PR sama dengan 295,52 PSI, PWF itu 250 PSI. Selanjutnya menghitung nilai IPR dengan Huygens. QO max-nya dengan rumus QO dibagi dengan 1 dikurang 0,519 dikali PWF bagi PR ditambah dengan 0,48 dikali dengan PWF dibagi PR kuadrat. Didapatkan QO max-nya itu 31,94 barel per day. QW max-nya itu didapatkan 796 barel per day. Itu untuk Q totalnya. Selanjutnya menghitung QO max setelah stimulasi didapatkan 106,23 barel per day. QW max-nya itu didapatkan 956,10 barel per day. Dimana Q total itu QO max ditambah QW max itu 1062,33 barel per day. Lalu berikutnya perhitungan nilai skin. Di sini ada dua perhitungan, yaitu sebelum stimulasi dan sesudah stimulasi.
Yang dimana kalau untuk sebelum stimulasi itu bisa kita hitung dengan rumus 0,00708 dikali permeabilitas dikali H dikali tekanan reservoir dikurang tekanan dasar sumur, lalu per laju alir dikali viskositas dikali faktor volume oil. Maka didapatkan hasil 0,12. Lalu berikutnya untuk perhitungan dari skin setelah stimulasi, kita bisa dapat hitung dengan rumus 1,151 dikali delta P per M slop dikurang log dikali permeabilitas per porositas dikali viskositas dikali kompresibilitas batuan dikali radius sumur ditambah 3,23 maka kita dapatkan hasil minus 7,802. Selanjutnya perhitungan pada desain pengasaman. Yang dimana pertama itu menghitung kapasitas dari si tubing itu sendiri. Kapasitas tubing itu sendiri dihitung dari inside diameter si tubing itu dikuadratkan dibagi dengan 1029,4 di bagian sini. Nah, didapatkan itu kapasitas tubing itu 2,441 barel per feet. Selanjutnya menghitung kapasitas casing yang dimana diameter casing pada bagian sini dikuadratkan dibagi dengan 1029,4 yang dimana diameter casingnya itu 5 inci. Dapatkan 0,131 barel per feet. Selanjutnya menghitung volume tubing. Volume tubing itu sendiri dihitung dari kapasitas tubing yang tadi yang dicari dikali dengan panjang tubing itu sendiri dari atas sampai dengan bawah. Panjang dari tubing itu sendiri yaitu 588,283 feet. Itu didapatkan volume tubingnya itu 3,4051 barel. Selanjutnya menghitung volume casing, yang dimana kapasitas casingnya itu sudah diketahui tadi, sudah didapatkan 0,0131 dikali dengan panjang dari si casing dari si tubing ini mencapai dengan perfonya. Didapatkan 1,23 barel. Maka didapatkan volume displacement-nya itu 4,64. Yang dimana menghitung volume displacement ini untuk memastikan penginjeksian si acid itu sampai dengan formasi. Selanjutnya untuk analisis keekonomiannya, ini merupakan data harga untuk bahan chemicalnya. Next. Untuk menghitung volume displacement toluennya itu untuk 40% itu 5,7 dikali 0,4. 5,7 merupakan volume displacementnya dan 0,4 itu merupakan 40% toluennya. Dan didapat 2,28 barel dan dikonversi menjadi ke drum itu 1,73 mendapatkan hasil 1,73. Untuk volume displacement musol itu 5,7 dikali 0,6 mendapatkan 3,42 barel dan dikonversi ke drum menjadi 2,60. Untuk biaya chemical toluennya itu harga si bahan chemical 8.400.000 dikali 1,73 drum itu mendapatkan harga di 14.570. Dan untuk biaya chemical musolnya di harga 6.412 dikali 2,60 drum itu mendapatkan harga di 16.683. Nah, total biayanya itu didapatkan 31.253. Untuk harga minyak sekarang itu ada di 1.040. Nah, pendapatannya itu ada 11 dikali 1.040. 11 itu merupakan QO yang didapat setelah stimulasi dan dikalikan 1.040 merupakan harga minyak sekarang, itu mendapatkan harga di 11.440. Untuk paybacknya harga minyak total biaya chemical di 31 juta dibagi dengan pendapatan yaitu 11.440 itu mendapatkan di 3 hari. Next. Selanjutnya analisis kurva dari IPR itu sendiri, yang dimana kurva IPR bergeser ke atas setelah acid icing
yang menunjukkan peningkatan kemampuan sumur untuk menghasilkan fluida. Penyebab utama dari perubahan kurva itu terjadinya pembersihan parafin dan organic scale oleh toluen yang diinjeksikan. Selanjutnya penghilangan emulsi dan peningkatan wettability oleh musol. Selanjutnya hilangnya penyumbatan pori near wellbore yang menyebabkan penurunan skin menjadi nilai negatif. Dampak langsung pada IPR yaitu aliran fluida lebih mudah ke wellbore. Kurva IPR pasca acidizing menunjukkan performa sumur yang lebih baik. Selanjutnya productivity index. Dalam kasus ini PI meningkat dari 4,1365 menjadi 05,05 setelah dilakukan matrix acidizing. Yang dimana kenaikan ini menunjukkan bahwa jalan aliran sekitar sumur atau near wellbore menjadi lebih bersih dan lebih terbuka sehingga minyak dapat mengalir lebih mudah. Dengan pH yang lebih tinggi, sumur menghasilkan lebih banyak minyak meskipun penurunan tekanan yang diberikan relatif sama. Yang dimana artinya pekerjaan acidizing ini cukup berhasil memperbaiki kondisi sumur dan meningkatkan efisiensi dari aliran si fluida itu sendiri. Lalu berikutnya untuk analisis dari skin factor, yang dimana dari perhitungan yang telah kita hitung, itu skin berubah menjadi minus 7,8 setelah di metrik acidizing atau stimulasi, menunjukkan sumur sudah berada dalam kondisi terstimulasi. Lalu skin negatif menunjukkan yaitu permeabilitas near wellbore meningkat, hambatan aliran yang sebelumnya menahan fluida telah hilang, lalu aliran fluida menuju wellbore menjadi lebih mudah. Penyebab penurunan skin yang pertama itu ada pembersihan parafin dan organic scale oleh toluen. Lalu yang kedua ada perbaikan wettability dan pembersihan pori oleh musol. Lalu yang ketiga ada pengurangan plugging yang menghambat aliran. Lalu yang keempat, terbukanya kembali jalur aliran mikro di zona near wellbore. Nah, skin minus 7,8 ini stimulasi berhasil karena sumur sekarang mengalir tanpa hambatan dan kualitas aliran meningkat yang signifikan. Lalu berikutnya ada evaluasi matriks acidizing. Yang pertama ada toluen 40% yang dimana pelarut kuat untuk parafin, wax, resin, dan endapan organik, membuka kembali pori yang tersumbat oleh material organik. Lalu untuk musol 60% yaitu mutual solvent untuk menghilangkan emulsi, menurunkan IFT, dan memperbaiki wettability. Dan untuk hasil dari matrix acidizing ini, yang pertama PI itu meningkat atau produktivitas indeks. Lalu meningkat menjadi dari 4,14 menjadi 5,05. Lalu yang kedua ada skin turun menjadi minus 7,8. Yang ketiga ada IPR bergeser naik atau deliverability meningkat. Lalu yang keempat ada produksi naik 8,5 barrel per day menjadi 11 barrel per day. Artinya metrik acidizing dengan kombinasi toluen plus mulsol berhasil karena kedua chemical efektif membersihkan organic damage dan meningkatkan konduktivitas near wellbore. Untuk analisis keekonomian biaya chemicalnya, total biaya chemical untuk pekerjaan metrik acidizing mencapai 31.253. Kebutuhan material terdiri dari 1,73 drum toluen yaitu di harga 8.400 per drum dan 2,60 drum musol itu di harga 6.412 per drum. Toluen dan musol menjadi komponen biaya terbesar karena digunakan untuk melarutkan organik scale, parafin, resin, dan memperbaiki kondisi near wellbore-nya. Biaya tersebut mencakup kebutuhan solvent yang berfungsi membuka kembali jalur aliran yang sebelumnya tersumbat oleh endapan organik. Next. Untuk analisis keekonomian di peningkatan pendapatan, harga minyak saat dievaluasi itu 1.040.000 per barel. Pendapatan sebelum di acidizing pada QO itu 8,5 BOPD, kurang lebih di 8.840 per hari. Pendapatan setelah di acidizing itu pada
QO itu 11 BUPD, kurang lebih sekitar 11.440.000 per hari. Kenaikan pendapatan harian yaitu 2.600.000 per hari menunjukkan peningkatan revenue yang sangat signifikan akibat pertambahannya laju produksi. Untuk analisis keekonomian payback dan kelayakan ekonomi, dengan tambahan pendapatan 2.600.000 per hari, biaya chemical 31.253 dapat kembali hanya dalam 3-4 hari. Payback periode yang sangat singkat menunjukkan bahwa pekerjaan matrik AC Desing ini cukup layak secara ekonomi. Setelah periode payback, sumur tetap memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya distimulasi. Secara keseluruhan, pekerjaan ini memberikan nilai tambahan finansial yang cepat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu matrik AC Desing terbukti meningkatkan performa sumur secara signifikan. Kurva IPR Huygens bergeser ke laju produksi yang lebih tinggi dan PI naik dari 4,14 sampai ke 5,05, menunjukkan hambatan aliran di near wellbore menurun dan efisiensi aliran meningkat. Yang kedua, nilai skin berubah dari positif menjadi minus 7,8, menandakan kondisi highly stimulate. Hal ini menunjukkan zona plugging berhasil dihilangkan dan konduktivitas pori maupun mikro itu rekahannya meningkat. Yang ketiga, penggunaan toluen dan musol efektif mengatasi penyumbatan organik dan emulsi, meningkatkan wettability, serta memperbaiki aliran fluida melalui zona near wellbore. Yang terakhir, biaya chemical sebesar 31,2 juta dapat kembali dalam 3-4 hari karena kenaikan produksi dari 8,5 sampai ke 11 BUPD, menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 2,6 juta per hari. Hal ini menunjukkan pekerjaan AC Desing sangat layak secara ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat pagi.